Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kesempatan kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bor cordless 16 volt dari Miltank ya. Ini di sini terdapat buku manual atau buku panduan. Berikutnya di sini ada kartu garansi. Ini tinggal dibaca-baca saja. Oke, berikutnya di sini ada 2 buah baterai. Untuk kapasitasnya di sini yang tertulis 18 volt. Nanti kita akan tes berapa volt dan juga kita akan bongkar isi baterainya apakah baterai yang bagus. Kemudian di sini ada charger docking. Untuk spesifikasinya, outputnya tidak ada di sini, tidak tertulis. Oke. Kemudian di sini langsung unitnya. Dan kemudian di sana ada beberapa aksesoris ya, ada bonus mata shock, mata bor, mata obeng, kemudian ada fleksibel juga seperti biasanya. Dan untuk kopernya standar ya, atau yang kualitas biasa. Baik, oke, di sini untuk unitnya bor 16 volt atau 18 volt dari Miltank. Ini stiker. Kemudian di sini ada stiker juga di kecepatan rendah 350 rpm, di kecepatan tinggi 1350 rpm. Nanti juga kita akan uji. Dan perlu diketahui bahwa di sini masih menggunakan carbon brush atau belum brushless ya. Untuk bahan material standar biasa, cuma agak halus saja. Kemudian di sini ada bahan metal sepertinya. Di sini untuk torsi sampai di angka 18, untuk cak 10 mili. Oke, berikutnya di sini ada tulisan apa ini? Lithium power. Kita akan tes nyala. Sini ada LED lamp, masih tipe lama, belum ada delaynya. Kemudian ini ada pengaturan atau pemindahan low dan high, cepat dan pelan. Sini ada mode drilling. Kemudian apalagi ya? Ini untuk rubbernya cuma ini saja teman-teman. Jadi sangat minim untuk perlindungan material body ya. Jadi kalau jatuh rawan sekali untuk pecah bodinya. Oke, seperti itu. Baik, kita akan langsung uji RPM. Kira-kira berapa RPM-nya, apakah sesuai dengan yang tertulis di spek bornya ini atau bahkan lebih tinggi. Oke, baik, untuk di kecepatan rendah 354. Oke, baik, sesuai. Berikutnya di kecepatan tinggi. Baik, di 1300 ya. Jadi di bawah spek yang tertulis. Sekarang kita akan lihat isi baterai. Apakah menggunakan baterai bagus atau menggunakan baterai biasa. Tara. Di sini isi baterai ternyata cuma ada isi 3 ya. 1, 2, 3 ini kosong. Ini bagaimana mau dibilang 16 volt ya. Ini cuma 12 volt. Kalau isi 3 seperti ini. Oke, ini sebetulnya apa ya? Sepele ya teman-teman. Hanya tinggal mengisi satu baterai. Tapi kalau seperti ini ya tokonya bagaimana ya? Bagaimana ya?
tidak memperhatikan customernya kalau seperti ini. Jadi mengecewakan lah ya. Baik teman-teman, seperti itu nggak masalah sih. Kalau menurut saya tinggal isi satu baterai. Ini berapa mAh? Oke, belum kelihatan ini. Ini 1500 mAh ya. Oke, nanti karena kalau saya uji bor ini dengan baterai yang apa adanya seperti ini, otomatis mungkin kemampuannya tidak maksimal ya. Nanti akan saya coba tambahi satu baterai dulu. Oke, ini sudah saya tambahi satu baterai yang sama kapasitasnya 1500 ya. Jadi kalau teman-teman menambahi baterai itu yang sama kapasitasnya, jangan beda. Kalau beda nanti modulnya tidak bisa mendeteksi atau tidak membaca kapasitas baterai dalam ketika pengisian baterai ya, ketika pengecasan. Nah, jadi saya tidak tahu apakah punya saya saja yang kurang dari satu baterai ya, cuma isi 3, atau sama punya teman-teman juga yang sudah pernah beli ya. Tolong kalau seumpama teman-teman yang sudah pernah beli ini Mailtank 16 volt, bisa berbagi di kolom komentar apakah isi 3 juga atau isi lengkap. Saya tidak tahu. Oke, kita langsung coba RPM setelah baterainya sesuai ya, yaitu 16 volt atau 18 volt. Ini di kecepatan rendah ya. Tadi kalau pakai baterai, maksudnya baterai apa adanya tadi yang isi 3, kecepatan rendah di 350-an. Ini sampai di 400 ya. 480, mendekati 500. Baik, tinggi. Kemudian kecepatan tinggi, speed tinggi. Sampai di 1700 teman-teman ya. Kalau tadi masih menggunakan baterai isi 3 ya, 1300-an ya. Sekali lagi. Ya betul ya, 1700. Oke, sudah cukup tinggi ini untuk RPM. Sekarang kita lanjut untuk pengujian. Yang pertama skrup gypsum ya. Ini sekitar 3 sentian lebih. Menggunakan media kayu jati. Untuk torsi ini kita ambil maksimal saja. Kemudian kecepatan low. Nah, ini dia, mantap. Berikutnya skrup di 7 cm ya. Kita coba. Ringan ternyata teman-teman ya, enteng ya. Ini sangat bertenaga. Oke, luar biasa. Oke, sedikit informasi ya teman-teman, kenapa saya menguji dengan kayu jati dan skrup-skrup yang langsung panjang-panjang, tidak skrup yang pendek-pendek. Karena ini untuk gambaran, kemudian juga medianya kayu jati. Jadi gambaran kayu jati ini sudah istilahnya menengah ke atas ya, jadi agak sedikit keras. Nah, jadi kalau memang di kayu jati mampu, otomatis di kayu-kayu yang di bawahnya kualitas jati itu justru akan lebih mudah. Begitu ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan uji pengeboran. Mata bor auger bit 8 mili ya. Ini panjangnya 20 cm.
Ini di kecepatan 2 mode drilling. Oke. Kita ubah ke kecepatan 1. Apakah mampu? Lumayan ya, ini sudah mendekati ulir-ulir yang terakhir. Oke, sudah tidak kuat. Sampai di sini berarti sekitar 10 cm lebih ya, 12 cm-an. Kita uji ngeruping ya. Enak ya, ini feel-nya sudah mantap. Oke, baik, seperti itu tadi untuk pengujian Melteng 18 volt ya. Saya rasa untuk power ini sudah bagus, sudah cocok untuk teman-teman yang garapannya baja ringan, penyekrupan ya. Ini sudah lumayan oke ya. Cuma yang saya sayangkan, dimana kalau memang betul ya, setiap kali pembelian Melteng 18 volt ini dengan isi baterai yang hanya 3 sel atau 3 biji ya, ini sangat merugikan ya. Bagi saya atau teman-teman yang ya sering mengoprek ya, sudah tahu sudah tahu bagaimana caranya merakit baterai dan sebagainya ya, itu sih tidak jadi masalah. Tapi bagi teman-teman ya, teman-teman kita di luar sana yang membeli ini kemudian untuk menggarap pekerjaannya itu sayang sekali ya, karena tidak bertenaga. Jadi sama halnya seperti yang 12 volt ya, tenaganya seperti tadi kita lihat untuk RPM pun ya, itu jauh berbeda ya. Kalau isi 3 sel bawaan ya, di RPM rendah cuma 350-an ya, di RPM tinggi cuma 1300-an ya. Tapi ketika baterainya sempurna atau baterainya lengkap, isinya 4, maka ini tenaganya sudah maksimal, yaitu di RPM rendah mencapai 400-an lebih ya. Kemudian di RPM tinggi itu malah tembus di 1700. Artinya maksimal untuk kemampuan dari Melteng ini, begitu ya. Nah, jadi tadi sudah kita lihat untuk tenaga ngebor ya, itu sudah lumayan. Untuk tenaga ngebor sudah lumayan oke, meskipun tidak sampai tembus ya, karena kita melihat bahwa ini cuma 18 volt atau 16 volt ya untuk kapasitasnya. Nah, begitu ya. Jadi sayang sekali ya untuk Melteng ini ya, dari pihak toko ya, mudah-mudahan bisa ya mengevaluasi, jangan hanya karena ingin mengurangi harga, memangkas harga supaya lebih murah, kemudian ya baterainya dikurangin, kualitas baterainya malah dikurangin, atau dikurangin sel baterainya dan sebagainya. Itu merugikan ya. Jadi teman-teman kan pengennya beli sudah langsung pakai, sudah oke lah, begitu kan ya. Meskipun mahal sedikit ya, sebetulnya tidak masalah kalau memang ini sudah layak pakai atau sudah bisa dipakai dengan sempurna, dengan kemampuan yang maksimal. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, teman-teman bisa menilai sendiri untuk Melteng ini yang 18 volt ya.
Ya bisa di-share ya teman-teman, kalau memang punya teman-teman baterai lengkap ya syukur alhamdulillah, tapi kalau memang baterainya kurang ya memang mungkin dari sananya sengaja ya untuk mengurangi isi sel baterai begitu ya. Oke, terima kasih. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.